Anda masih menyaksikan breaking news sidang penganiayaan David Ozora. Akibat penganiayaan oleh Mario Dandi, David Ozora, kita akan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi relevan, di mana pengancaman nembak beberapa kali, kemudian ada usaha untuk membawa kabur mobil di komplek TKP, kemudian dicegat oleh Satpam. Nanti bisa dicek di persidangan selanjutnya hari Kamis, itu Satpam akan memberikan kesaksian. Kemudian mobil yang sempat menghilang di Polsek Pesanggerahan, bukan cuma ngilang, sekali yang hilang baliknya plat nomornya ganti dan yang nyetir anak di bawah umur. Ke kantor polisi. Yang inisialnya AG. Nah, tadi hal tersebut kami sampaikan ke majelis untuk dilakukan pendalaman lagi karena mencurigakannya sangat-sangat membagongkan ya kalau istilah sekarang ini, hal di depan mata tapi menjadi seolah-olah nggak penting, itu yang tadi kita tegaskan. Kemudian yang kedua ada sah dan meyakinkan bahwa terjadi perencanaan penganiayaan dengan pemberatan, ada bagi-bagi role peran nanti ketika sampai di sana, lu harus ngapain, lu yang nyuting, gua apain ya enaknya, digebukin aja, dipukulin. Jadi memang sudah ada hal tersebut. Jadi ketika mereka menganggap bahwa tidak ada perencanaan atau ini sekedar tiba-tiba ketemu terus gaplok, itu udah terpatahkan. Dan yang saya sampaikan tadi adalah dasarnya dari minutasi sidang anak AG ketika si Mario Dandi sama Shen jadi saksi. Jadi tentang pencabulan sudah dipatahkan sendiri oleh dia, tentang David tidak bersalah juga sudah disampaikan oleh dia di minutasi sidang tersebut. Dan ancaman-ancaman penembakan juga dia tidak keberatan tadi. Keberatannya ketika saya bilang dapat privilege. Tetapi ketika dia ngancam menembak tidak ada keberatan. Jadi ini sudah sangat kuat. Semoga persidangan bisa jadi lebih clear, dan karena ini sidang terbuka, masyarakat juga bisa melihat fakta-fakta yang ada yang selama ini kabur, sekarang sudah makin gampang diidentifikasi. Nah, terkait hal-hal lain yaitu kesehatan David, tadi ada surat dari Mayapada dijelaskan kenapa David tidak bisa bersaksi, karena memang belum bisa dan akan memicu trauma lagi, makanya oleh tim dokter Mayapada tidak diizinkan untuk datang ke sidang. Kemudian teman-teman wartawan juga menyaksikan tadi di sini beberapa keberatan itu malah tidak, hal-hal yang tidak relevan. Keberatan dibilang dapat privilege, keberatan apalagi tadi di soal Shen dibantu jadi hukuman 2 tahun 8 dibantu 2 tahun 8 bulan, nanti akan dibuka di sini bahwa memang itu benar, ada yang jamin, nanti papa yang akan ngurusin ini. Kalian akan bebas dan gua paling kena 2 tahun 8 bulan. Dan ternyata Zong yang dijamin malah kena 3,5 tahun. Dan mereka berdua sekarang lagi nunggu mau berapa tahun. Ditanya keterlibatan lu soal bapaknya jadi. Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman wartawan juga tadi dengar. Soal yang hukuman dan akan dibantu oleh ayah dari Mario disebut, itu Bang John mendengar dari... Ada, nanti Bang John sendiri ya? Bukan. Kemudian soal Polres Jakarta Selatan yang mengklarifikasi atau... 2 kali klarifikasi. Itu soal apa, Bang? Itu yang pemukulan, 2 kali mukul, gitu kan pertama. Mukul di perut. Itu ada jejak digitalnya, bisa dicek. Terus pas videonya viral, besoknya ada klarifikasi. Pemukulannya sebanyak 6 kali, tendangan di kepala semua. Jadi bagaimana gitu loh. Apakah ada dugaan Polres Jakarta Selatan? Ya bukan dugaan lagi, itu udah jelas-jelas kok. Terlibat atau ada ya yang melakukan klarifikasi pihak mana? Mereka lah yang harus ditanya. Kalau kita kan ngamatin ada keanehan-keanehan. Dan untuk itulah kenapa aku selalu bilang bahwa jangan mau logika kita diinjak-injak gitu. Biar David aja yang diinjak-injak, tapi sekarang pulih, sembuh, insya Allah
membaik terus, tapi logika dari masyarakat dan kerinduan masyarakat akan tegaknya hukum ini benar-benar ada. Soal permintaan maaf dari David dan Shane. Oh, Mario Dandi dan Shane itu tadi gimana? sudah saya jawab, permintaan maaf sudah saya jawab bahwa lanjut di pengadilan. Artinya nggak ada maaf-maafan. Besok aja lebaran kalau mau maaf-maafan. Untuk selanjutnya Melisa ya. Saya sudah kehabisan kata-kata karena lapar. Terima kasih. Ya, duluan. Karena harus ada agenda. Mbak Melisa, ini dari pihak Mario Dandi dan Shane Lucas ini tetap kekeh bahwa penganiayaan berat ini bukanlah terencana. Dan ini bagaimana dari pihak David Ozora untuk melawan hal itu? Mungkin yang mau disampaikan dari kuasa hukumnya Shane Lucas tadi bukanlah terkait ini bukan penganiayaan terencana, tetapi maksudnya mereka ingin menyampaikan Shane Lucas tidak terlibat dalam perencanaan. Nah, karena kita sudah mengikuti persidangan ini dari awal, nanti juga akan digali di bukti-bukti selanjutnya, saksi-saksi selanjutnya, tetapi kami sudah melihat dari persidangan sebelum si Shane Lucas ini sudah terlibat pada saat ketika dia mengiyakan ajakan si Mario Dandi mau mukul orang. Itu satu. Yang kedua, ketika di dalam perjalanan sudah ada seperti bagi-bagi SOP. Dan ntar gua ngapain aja, lu ngerekam aja. Oke, mana HP lu, sini HP lu. Dan lain sebagainya. Kita udah catat ada 15 poin kali keterlibatannya Shane Lucas ini apa-apa aja. Sampai ketika di lokasi dia memang melakukan rekaman, dia melakukan dan lain sebagainya. Nah, yang mereka ingin sampaikan bahwa Shane Lucasnya tidak terlibat di dalam perencanaan. Menurut kami itu tidak benar, itu sudah masuk ke dalam unsur pasal sehingga dia masuk ke dalam penyertaan terkait dengan penganiayaan berat terencana gitu. Tadi Mbak ada pertanyaan konyol itu dari itu seperti apa? Iya, jadi ada pertanyaan menurut kami sangat-sangat konyol ya dari kuasa hukum MDS. Dia bertanya kira-kira seperti ini kepada klien kami. Apakah Bapak juga ada keterlibatan, kira-kira begitu ya, kasus ini merambat sampai ayahnya Mario Dandi menjadi tersangka. Seolah-olah penetapan tersangka dari ayahnya terdakwa ini karena efek perkara ini. Pertanyaan kami adalah sampai kapan yang namanya sesuatu keburukan, kebusukan bisa ditahan? Ini cuma jalan Tuhan aja. Bahwa ketika kasus ini naik, maka Tuhan menunjukkan lagi keburukan-keburukan yang lain. Jadi jangan dibalik logikanya, ya seolah-olah dia jadi korban kriminalisasi. Justru karena kejadian ini banyak kebusukan-kebusukan pejabat di negara ini terkuak, begitu. Mbak, tapi tadi keluarga Mario katanya juga sudah mengusulkan perdamaian yang 4 kali itu gimana, Mbak? Ya, ini saya perlu jelaskan. Ya, mereka dari awal sebelum persidangan ini terjadi, saya sudah katakan kepada Joe, ayahnya David, kira-kira apa aja yang akan digiring dalam persidangan hari ini oleh para kuasa hukum. Salah satunya yang saya sampaikan adalah mereka akan memanfaatkan kondisi David yang sembuh hari ini atau membaik hari ini sebagai peringanan. Nah, kondisi David hari ini itu atas dasar perjuangan David untuk hidup, perjuangan keluarga, tidak ada sedikit pun upaya dari pelaku. Sehingga yang dilihat adalah perbuatan mereka pada saat waktu dilakukan penganiayaan, tempusnya ada. Itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan luka seperti apa? Jangan luka udah sembuh, maka yang dilihat luka yang udah sembuh itu kan nggak begitu logika hukumnya. Nah, kemudian apa saja yang akan mereka lakukan juga strategi hari ini adalah menunjukkan bahwa sudah pernah ada iktikat baik dari keluarga namun ditolak. Ini yang kita ingin bantah, bahwa berapa kali mereka sempat datang ya ke rumah sakit awal-awal kejadian David masuk ICU di Medika Permata. Itu bukan semata-mata mereka ingin membantu terkait perawatan, tetapi pasti ada term and condition-nya. Ya, kalau mereka ingin membantu, maka mereka sudah akan bantu aja. Tetapi ada term and condition-nya, ada syarat dan kondisi berlaku. Itu yang dihindari sama keluarga dan itu yang ditangkap oleh keluarga. Karena yang pertama-tama datang ke rumah sakit itu adalah orang-orang berbadan tegap yang ya kita sudah sama-sama paham lah maksudnya seperti apa. Itu yang kita tidak mau dari awal, sehingga kita mau ini proses hukum berjalan. Tadi disampaikan ada juga restitusi yang diajukan LPSK, semuanya berdasarkan hukum aja lah.
gitu. Oke. Tadi juga ada itu misalnya flash disk penyerahan. Oh iya, tadi kita juga sudah serahkan bukti-bukti dan dokumen kepada jaksa penuntut umum, ya. Nah, kira-kira kondisi dari awal tadi kan yang pertama kali didorong oleh kuasa hukum MDS adalah kenapa anak korban tidak dihadirkan. Ya, seolah-olah mereka berharap sekali anak korban dihadirkan di sini. Padahal kita sampaikan David belum mengingat secara utuh. Bahkan kalau ditanya sama David ada cerita unik. David itu mulai mengingat kejadian penganiayaan dan dia ceritakan ke kami. Ini saya belum pernah cerita dimanapun ya. Dia ceritakan ke kami bahwa kenapa dia mau push up, kenapa dia mau sikap tobat. Itu karena dia ditodong senjata. Dia ceritain runutnya siapa yang topang senjatanya, siapa yang perintahin. Dia cerita, wah dalam hati kita, wah ini harus diusut ini. Saya besoknya langsung kontak Polda. Saya bilang saya harus nonton video full karena kita pernah dipertontonkan video full ya. Besoknya saya ke Polda karena David ceritanya sangat meyakinkan dan kita memang berharap senjata itu ada sehingga pelaku dihukum lebih berat gitu ya. Saya besoknya ke Polda dan cek ternyata tidak ada di dalam CCTV itu. Artinya apa? Kondisi David ini belum bisa membedakan mana yang imajinasi, mana yang benar-benar terjadi. Nah, tetapi kami menduga memang senjata ini ada. Ya mungkin di TKP pada saat dia mau dianiaya, dia diancam. Sehingga kita nggak tahu apakah memang ada di mobil, entah disampaikan aja. Ini yang diminta oleh orang tua David untuk didalami. Karena senjata ini tidak tidak dilakukan keberatan atau tidak disampaikan keberatan oleh MDS tadi terkait senjata. Dari Shane juga tidak ada keberatan terkait ini gitu. Jadi besar asumsi kami bahwa senjata ini ada, sampai detik ini tidak pernah tahu juga mobil itu dibawa kemana pada saat hilang ya, apa saja yang dikeluarkan dari mobil itu. Tetapi yang pasti perencanaan ini nyata, terbukti pada sidang sebelumnya, dan kami berharap seluruh bukti-bukti dan saksi nanti akan diperiksa secara komprehensif juga oleh jaksa penuntut umum juga majelis hakim. Ya, ini ini. Ya, ini pada saat kejadian. Ini kejadian waktu David dilakukan terapi tilting table ya. Karena tadi kan sempat ditanya apakah kaki David ada mengecil ya. Nah itu kita bisa lihat kaki David memang mengecil. Ini yang kita khawatirkan tulangnya juga ikut mengecil. Karena 2 bulan tidak digunakan untuk bergerak sehingga sangat jauh menyusut otot-ototnya. Sehingga harus dilakukan tilting table, ini kasur yang bisa diberdirikan agar dia bisa bergerak menopang badannya. Tetapi kita lihat ini David terlihat kesakitan. Makanya kita sampaikan hari ini sungguh tidak manusiawi juga dan tidak terlihat penyesalan dari para pelaku ini. Tadi Saint Lukas tidak terima dikatakan pelaku, tapi merekalah yang membuat David ada di situasi hari ini, ya.